Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pengkajian fungsi keluarga. Di sini saya akan memperkenalkan anggota dan perannya. Saya Arfian Eri sebagai bapak, kemudian ada Hildayatun sebagai ibu, dan ada Mainopita Sari sebagai perawat 2, ada Dian Kurniasi sebagai perawat 1, ada Agnes Kusuma sebagai anak, dan ada Devi Novita Sari sebagai anak. Yeah, I can't do these long drives sitting. Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu sekeluarga, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dian Kurniasi dan teman saya Mainopita Sari. Kami dari mahasiswa Universitas Widya Husada Semarang. Ya, sesuai dengan kontrak yang kemarin sudah ditentukan, hari ini kami akan melakukan pengkajian pada fungsi keluarga ya. Tujuannya untuk mendeteksi adanya masalah pada fungsi keluarga sekalian. Untuk waktunya sekitar 30 menit, apakah bersedia? Baik, kita mulai saja pengkajiannya ya Pak. Yang pertama saya akan bertanya tentang fungsi reproduksi terlebih dahulu nggih. Untuk saat ini Bapak memiliki anak pinten nggih Pak? Memiliki 2 anak, Mbak. 2 anak. Umurnya berapa? Untuk anak yang pertama 25 tahun dan ini anak yang kedua 16 tahun. Kalau yang anak pertama ini sudah menikah? Iya, sudah. Kalau yang anak kedua kegiatannya? Sekolah. Masih sekolah nih. Berarti ini anaknya cewek semua nggih? Iya. Pada awal pernikahan Bapak Ibu pengennya punya anak berapa? Dulu pas awal-awal menikah istri saya pengennya cuma 1 anak, tapi saya pengennya 2 anak dan alhamdulillah sekarang sudah memiliki 2 anak. Nah, sekarang apakah Ibu sudah pakai KB? Sudah Mbak. Pakainya pakai apa? Suntik KB 3 bulan sekali Mbak. Oh, berarti setelah kelahiran anak kedua ini Ibu langsung menjalankan KB gitu? Iya langsung. Saat melakukan hubungan intim itu biasanya pakai pengaman tidak? Kadang-kadang, Mbak. Tapi Ibu mengikuti melakukan suntik KB itu? Jarang sih Mbak. Baik, ini kan Bapak sama Ibu rencananya cuma punya 2 anak nih. Terus sekarang juga sudah ada 2 anak. Sebaiknya baik kalau saat berhubungan itu menggunakan pengaman ya, untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Iya baik Mbak. Baik. Selanjutnya saya akan bertanya tentang fungsi afektif keluarga ini ya. Bapak Ardian ini pekerjaannya apa nih Pak? Saya kerja sebagai guru di SMP 3 Semarang. Oh, sudah PNS atau masih honorer Pak? Saya sudah PNS sejak 2014, Mbak. Nah, kalau ibunya ini pekerjaannya ibu rumah tangga atau ada pekerjaan lainnya? Kalau saya ibu rumah tangga. Hmm. Kalau kakaknya sudah bekerja? Iya sudah. Sudah. Kerjanya apa nih? Saya punya bisnis. Lalu apakah kakak membantu membiayai sekolah adiknya dan mengirim uang bulanan buat orang tua? Iya biasanya setiap bulan saya ngirim uang buat orang tua saya juga buat membantu sekolah adik saya juga. Baik, untuk adik sendiri, apakah adik menjalankan peran adik sebagai anak sekolah dengan baik? Ya saya menjalankan peran saya dengan baik. Sejak pulang sekolah saya belajar dengan cara mengulang materi yang disampaikan sekolah tadi. Baik, dari hasil pengkajian kemarin kan didapatkan ibu ini ada hipertensi ya Bu. Nah, bagaimana dukungan keluarga supaya ibu bisa mengontrol tekanan darah? Saya setiap pagi selalu mengingatkan istri saya untuk olahraga. Kalau kakaknya? Kalau saya sih seringnya menelpon ibu saya untuk mengingatkan agar tidak memakan makanan yang membuat darahnya tinggi. Karena saya kan sekarang udah nggak tinggal serumah sama orang tua saya, jadi saya hanya bisa
setiap 1 bulan sekali saya pasti main ke rumah orang tua saya juga sih. Saya juga memberi dukungan kepada ibu saya. Setiap hari itu saya menemani ibu saya untuk makan. Jadi kemudian apakah di dalam keluarga ini kalau ada perbedaan pendapat itu bisa saling menghargai? Iya, saya selalu menghargai saya untuk saling menghargai apabila ada pendapat yang berbeda. Selanjutnya untuk pertanyaan tentang fungsi sosialisasi nih, untuk keakraban antar anggota keluarga bagaimana? Keakrabannya bagus. Maksudnya keluarga itu saling terbuka atau saling malu-malu? Kalau keluarga saya itu saling terbuka, nggak misal saya ada masalah sama suami saya ceritakan. Dan begitu sebaliknya ketika anak-anak saya ada masalah dengan orang tuanya, ya mereka cerita. Nah ini kan keluarga hidup berdampingan dengan tetangga nih. Misal nih kalau ada tetangga yang menggosipkan hal negatif tentang keluarga, gimana tanggapan keluarga? Kita ya menanggapinya positif aja sih Mbak. Nah gimana kalau salah satu anak dari bapak ibu itu ini melakukan hal yang negatif, apa nanti akan dikasih hukuman atau bagaimana? Yang pertama saya akan menasehati pada anak saya jika anak saya melakukan suatu kesalahan, dan jika anak saya mengulanginya saya terpaksa memberi hukuman kepada mereka. Kalau adik ini gimana prestasinya di sekolah? Alhamdulillah, kadang saya mendapat peringkat pertama atau kedua. Kalau dapat peringkat gitu, dapat hadiah dari bapak ibu atau diajak jalan-jalan gitu gimana? Alhamdulillah, orang tua saya kadang mengajak jalan-jalan ketika saya mendapat prestasi. Terus kalau adik dapat peringkat gitu biasanya habis itu diajak jalan-jalan atau enggak? Biasa aja. Ya, biasanya saya mengajak anak-anak saya jika mereka mendapatkan prestasi supaya mereka tambah semangat. Oh iya. Kalau biasanya kalau main sampai malam enggak? Enggak, maksimal jam 9. Karena bapak ibu tidak mengizinkan pulang malam. Gitu nggih Pak Bu. Baik, selanjutnya saya yang akan bertanya ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu itu tentang fungsi keperawatan kesehatan pada keluarga ini. Nah, sebelumnya keluarga itu sudah tahu nggak pengertian dari hipertensi itu apa? Sudah. Kalau begitu saya bertanya pada ibunya ya. Ibu bisa jelaskan terlebih dahulu pengertian hipertensi itu apa? Jadi hipertensi adalah suatu penyakit yang dimana tekanan darah itu di atas batas normal. Untuk ibunya sendiri itu tahu informasi tentang hipertensi tidak? Dari fasilitas kesehatan di desa, karena 1 bulan sekali adalah Nah, untuk kakaknya sendiri tahu nggak kalau batas normal tekanan darah itu berapa? kalau saya sih batas normalnya itu 120/80 ya, Bu. Iya. Untuk sekali yang Mbak tidak tahu berapa tekanan darah normal itu. Nah, untuk bapaknya sendiri tahu nggak tanda dan gejala dari hipertensi itu apa? Untuk gejalanya sih biasanya sakit kepala, pusing, mudah lelah, dan penglihatan kabur Mbak. Ya, ya. Terus untuk adiknya itu tahu nggak cara untuk pencegahannya atau pengambilan supaya hipertensi itu tidak terjadi komplikasi? Yang pertama, mengurangi konsumsi garam, kemudian melakukan aktivitas fisik dan menjaga berat badan ideal. Dari percakapan yang kita lalui tadi, menurut saya keluarga itu cukup tahu ya dan cukup positif dalam menanggapi penyakit yang diderita ibunya ya. Iya Mbak, keluarga saya selalu peduli dengan saya. Terus saya lihat-lihat juga lingkungan sekitar rumah ibu bersih ya. Nah, ibu biasanya membersihkan lingkungan rumah sehari berapa kali Bu? Sehari 2 kali Mbak, pagi dan sore, karena saya itu nggak di rumah gitu kalau melihat rumah dan tempat. Oh, ternyata ibunya suka dengan lingkungan yang bersih ya. Nah, untuk makanan kesehariannya itu ibu masak sendiri atau beli dari luar? Masak sendiri Mbak. Ibu ini kan kalau makanan sehariannya itu masak sendiri ya.
Nah, ketika mau memasak itu sayurannya dibersihkan dahulu, dan apakah ibu memperhatikan kesucian sayurannya? Ya, saya membersihkan dan selalu memperhatikan sayuran yang akan saya masak. Oh, pola hidupnya baik ya. Kan ibu mengatakan setiap bulannya datang ke puskesmas ya. Nah, itu ibu pernah mengalami pengalaman buruk terhadap pelayanannya ibu ya? Ada Mbak, kadang tenaga kesehatannya ada yang putus. Oh, terus untuk datang ke puskesmas itu jaraknya jauh atau bagaimana? Lumayan dekat sih Mbak, 1 kilo, dan saya kadang diantar sama suami saya naik motor. Oke, untuk selanjutnya saya akan mengkaji fungsi ekonomi dalam keluarga ini ya. Nah, ini kan Bapak pekerjaannya sudah PNS ya, terus anak pertama juga sudah bekerja. Apakah dan masih membantu orang tua? Berarti kebutuhan sandang dan pangan papanya sudah tercukupi semua ya? Alhamdulillah sudah. Terus, ini kan ibu mengalami penyakit hipertensi ya. Apakah ibu biasa memanfaatkan fasilitas kesehatan seperti dalam puskesmas ketika ibu merasa pusing, terus merasa tekanan darah ibu naik? Iya Mbak, saya setiap bulan itu datang ke puskesmas untuk mengecek tekanan darah saya. Terus ketika dulu ibu hamil itu apakah ibu sering datang ke posyandu? Iya Mbak, masyarakat di sini yang memiliki anak kecil rutin datang ke posyandu. Baik, untuk pengkajian fungsi keluarga ini sudah cukup ya Bu, dari semua pertanyaan tadi sudah terjawab semua. Saya dan teman saya mengucapkan terima kasih atas waktunya. Saya kira pertemuan kita kali ini sudah cukup. Nah, untuk hasil dari pengkajian fungsi keluarga ini, menurut saya dan teman saya, keluarga ini tuh baik, pengetahuannya tentang penyakit hipertensi, terus penggunaan fasilitas kesehatannya juga baik. Untuk selanjutnya ibu dan keluarga itu bisa menjaga pola hidup sehat supaya keluarga ini bisa hidup dengan sehat ya. Nah, untuk pengkajian selanjutnya itu pengkajian stres dan kopi. Apakah ibu dan keluarga setuju untuk dilakukan pengkajian lagi? Iya, Baik, apakah masih ada yang mau ditanyakan? tidak. Jadi kalau sudah tidak ada, saya akan menjelaskan ya. Terima kasih atas perhatian.